Oke ya anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, ketemu lagi dengan Ustadz Nai di sini ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 8. Nah, sebelum mulai pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita bisa menerima ilmu ustadz yang diberikan dengan lancar dan baik. Oke, anak-anak kelas 8 yang dimuliakan Allah atau yang Ustadz banggakan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tenses ya. Tenses pada kali ini kita akan membahas yang namanya simple, past tense. Nah, hari ini kita akan belajar simple past tense. Simple past tense itu merupakan tenses yang menggambarkan tentang kejadian di masa lampau, atau boleh dikata tenses yang akan kita gunakan ketika kita mengatakan atau menuliskan suatu kejadian di masa lalu. Nah, sebelum kita belajar tentang past tense ya, alangkah baiknya kita kenal dengan konsep-konsepnya dulu atau kata-kata yang mungkin berhubungan dengan past tense. Nah, biasanya dalam past tense kita akan menemui kata S ya. S itu subjek ya, subjek. Subjek itu apa? Jadi subjek itu adalah orang pertama yang melakukan pekerjaan sesuatu. Nah, kedua ada predikat. Predikat itu apa ya? Predikat. Nah, predikat itu merupakan sesuatu yang dikerjakan. Biasanya predikat ini diisi dengan kata verb ya, kata kerja. Nah, seperti ini ya. Tapi dalam simple past tense ya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu bentuk yang sudah ditambahi ed atau d. Selanjutnya biasanya akan ketemu dengan istilah o atau dikatakan dengan objek. Nah, objek itu apa? Objek itu bendanya yang dilakukan ya, benda yang terkena sesuatu. Nah, selain SPO biasanya kita akan menemukan yang namanya adverb atau dikatakan dengan keterangan. Nah, keterangan ini keterangannya sangat banyak, bisa berupa waktu, tempat, tanggal, dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan vocabulary atau biasanya kata-kata yang akan sering muncul dalam simple past tense. Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama ya. Jadi kita masih membahas yang namanya simple past tense. Nah, kita mulai dengan yang namanya masih ingat ini apa? Bentuk positif ya. Jadi kita akan langsung berbicara simple past tense dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif konsepnya simple past tense adalah subjek plus verb 2 plus objek. Nanti jika plus bisa plus lagi dengan adverb ya. Nah, nanti bisa seperti itu. Nah, nanti juga bisa subjek plus. Nah, karena ini past tense, jadi kita cuma pakai yang namanya to be. To be-nya cuma ada dua, yaitu was atau were. Biasanya ditambahi dengan kata komplement. Nah, ini bentuk resmi dari positif. Nah, contoh dari kata yang bentuk positif adalah seperti Ustadz punya kalimat pertama ya. Ustadz punya kalimat Andi bermain
bola kemarin. Nah, sekarang sebelum Ustaz mulai dengan yang ini, kita akan terjemahkan dulu ya, biar lebih berwarna dan lebih mudah. Kita pakai yang merah ya. Andi, nah tetap kita pakai yang namanya Andi. Bermain, play. Bola, ball. Kemarin, yesterday. Nah, karena ini adalah simple past tense, sudah diketahui waktu yaitu yesterday atau kejadiannya berlangsung kemarin, maka verb 2-nya harus ditambahi dengan ed atau d, namanya player. Jadi kalimat yang betul adalah Andy played ball yesterday. Contoh yang kedua, Ustadz punya kalimat ayahku membaca buku di ruang tamu 1 jam yang lalu. Waduh, panjang banget ya contohnya nomor 2, enggak apa-apa. Semakin panjang nanti kalian akan semakin mengerti. Ayahku dalam bahasa Inggris tetap my father membaca read. Nah, karena read ini termasuk dalam kata kerja irregular verb, maka bentuknya tetap read ya. Read a book. Nah, membaca sebuah buku di ruang tamu, in the living room, 1 hour ago. Nah, 1 hour ago ini merupakan kata keterangan waktu yang lalu. Nah, setelah kita belajar ini ya, belajar tentang yang positif ini, ternyata ada yang namanya apa? Yang namanya verb. Ternyata verb 2 ini dibagi menjadi 2, yang namanya reguler sama irregular. Nah, yang regular verb ini bentuknya sangat mudah sekali, tinggal menambahi ed atau d. Contohnya, Ustadz punya kata play, berarti tinggal nambahi ed jadi player. Terus selain itu Ustadz juga punya yang namanya ed lagi, itu adalah apa ya, yang gampang ya, bermain, belajar, study, tinggal nambahi studied ya, seperti itu, tinggal nambahi bentuk ed-nya. Kalau irregular verb ini bentuknya macam-macam. Ada read, nanti bentuk keduanya jadi read. Nah, ada yang namanya get, nanti jadi got. Nah, untuk menemukan yang namanya irregular dan regular verb bisa dilihat di kamus bahasa Inggris. Biasanya ada di tengah-tengah halaman, biasanya berwarna biru, merah, kuning. Nah, di situ kalian cari ya. Di tengah-tengah yang warnanya biru kuning. Nah, di situ biasanya ada kata regular verb dan irregular verb. Nah, untuk verb hari ini sudah, kita lanjut ya. Kita tadi sudah belajar bentuk positif. Sekarang kita mulai dengan bentuk negatif. Nah, bentuk negatif itu bentuk apa? Bentuk not. Diingat-ingat ya, negatif itu pasti not. Nah, konsepnya yaitu subject plus did not plus. Nah, verb di sini berubah menjadi verb 1 plus object.
Kalau yang kedua udah lebih enak, subject plus was, atau was atau were tambahi dengan not plus yang tadi. Nah, ini bentuk dari contohnya bentuk negatif. Contohnya adalah seperti ini contohnya. Kita mulai dengan contoh nomor 1. Siska tidak bermain boneka kemarin. Nah, bentuk not pasti ada yang namanya kata tidak. Nah, sekarang kita coba berubah dari bahasa Inggris, berarti Siska tidak itu, karena ini ada bermain langsung ya, did not play. Nah, di sini kalau sudah ada kata did not tidak boleh ditambahi ed, tidak boleh ya. Did not play doll yesterday. Seperti itu. Lanjut lagi contoh yang kedua. My mother ini langsung bahasa Inggris ya. My mother membuat. Ya, contohnya kalau langsung bahasa Inggris susah nanti ya. Nah, kita contoh pakai bahasa Indonesia. Ibuku tidak membuat kue tadi malam. Maka yang ini bentuknya menjadi my mother. Nah, tidak membuat, langsung aja did not. Nah, membuat itu make, kue, cake tadi malam, last night. Nah, lihat ya, did not itu pasti pakainya verb 1. Nah, untuk bentuk verb 1 ini insyaallah kalian bentuk negatif ini insyaallah kalian akan lebih mengerti dan lebih mudah. Selanjutnya kita bentuk yang ketiga, yaitu bentuk tanda tanya, namanya interrogatif. Nah, pertanyaan interrogatif ini cuma bisa dijawab dengan yes, no. Lanjutannya apa nanti ya, seperti itu. Terus bentuknya, konsep bentuknya dari ini adalah did plus verb 1 plus subject plus object. Nah, ini konsep dari interrogatif. Nah, biasanya kalau interrogatif itu, kalau dalam bahasa Indonesia, nah, contohnya pasti akan menggunakan kata apakah ibu memasak nasi tadi malam. Ingat ya, karena ini past tense berarti keterangan waktunya adalah keterangan waktu yang lama ya, yang kemarin, tadi malam, kemarin, minggu lalu, sejam yang lalu, seperti itu ya. Apakah? Nah, apakah ini karena ini bentuk dari interrogatif, langsung saja ditulis did. Nah, ibu itu apa? Did. Nah, ibuku biar gampang. Did my mother cook
arise, tadi malam, last night. Nah, selesai. Terus jangan lupa ditambahi kata centang. Nah, jawabannya cuma ada dua. Kalau jawabannya yes, berarti yes, my mother. My mother itu pakai she atau he? Ayo, my mother itu pakai she atau he? Pakai she, pintar. Berarti jawabannya yes, she did. Itu kalau yes. Kalau no, berarti no, she did not. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan dengan menggunakan kata interrogatif. Jawabannya cuma ada dua ya. Itu. Terus contoh yang kedua. Apakah Andi bermain bola minggu lalu? Nah, apakah minggu lalu Andi bermain bola? Apakah Andi bermain bola minggu lalu? Sama saja ya. Terus kalau dirubah dalam model pertanyaan jadi gampang. Tulis dulu did. Andi tetap sama Andi. Did Andi bermain bola? Tetap play. Nah, karena ini sudah ada did. Ingat ya, kalau sudah ada did berarti sini tetap verbnya verb 1 ya. Did Andi play ball minggu lalu? Nah, minggu lalu itu berarti a week ago. Nah, ini ya. Sampai di sini dulu. Nah, jawabannya juga cuma ada dua ya. Jawabannya kalau yes berarti yes, he did. Kalau no berarti jawabannya no, he did not. Nah, jawabannya juga cuma ada dua, yes atau no. Nah, ini ada bentuk negatif, positif, dan interrogatif. Nah, itu tadi ya tentang simple past tense ya. Nah, simple past tense itu biasanya juga mempunyai ciri-ciri yaitu keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang biasanya akan digunakan dalam simple past tense itu biasanya ada yang pertama yang sering sekali adalah yesterday. Yesterday itu artinya apa? Yesterday. Masuk orang ngerti. Yesterday artinya kemarin. Terus yang kedua, Ustadz punya biasanya dengan kata ago ya, a week ago, 1 hours ago. Nah, ini artinya apa? Seminggu yang lalu. Nah, kata ago itu berarti yang lalu ya. Ingat. Terus 1 hour ago, 1 jam apa? Yang lalu. Pintar. Selanjutnya, Ustadz punya kata yang namanya last. Last night. Nah, artinya apa last night? Nah, semalam ya, tadi malam. Itu ya. Terus juga ada kata keterangan, biasanya ada tahun di masa lalu. Contohnya in 1945. Ini namanya tahun lalu. Terus mungkin itu saja ya untuk keterangan waktunya dan untuk pelajaran kita tentang simple past tense. Mungkin itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Semoga pelajaran tentang simple past tense ini sudah jelas dan nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya nanti insya Allah setelah pembelajaran
simple past tense ini Ustadz akan berikan tugas. Nah, tugasnya nanti akan berupa Google Form ya. Jadi nanti kalian akan menuliskan jawabannya di Google Form. Seperti itu ya, seperti yang kemarin ya. Ustadz mohon partisipasinya dengan baik sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Dan insyaAllah dengan menjaga imun kalian, iman akan terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.